Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika setiap langkah kecil yang kalian ambil bisa mengantar kalian menuju kebebasan sejati? Dalam balik kesuksesan yang tampak alami, terdapat beberapa prinsip rahasia yang membuat orang kaya berpikir dan bertindak berbeda. Prinsip-prinsip ini telah membawa saya dari keterbatasan keberhasilan, mengubah bisnis demi bisnis menjadi jalan menuju kebebasan waktu dan finansial. Mari kita telusuri bersama rahasia yang selama ini tersembunyi. Yang pertama, kalian adalah hasil dari kebiasaan kalian. Kebiasaan yang kalian bentuk setiap hari menentukan kehidupan yang kalian jalani. Jika kalian terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan, kesuksesan yang diidamkan akan sulit terwujud. Penelitian menunjukkan bahwa 45% dari perilaku harian merupakan kebiasaan yang secara langsung mempengaruhi kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan jangka panjang kalian. Jadi, konsistensi adalah kunci. Hasil besar tercipta dari rutinitas yang konsisten. Yang kedua, kekuatan tumpukan keterampilan. Orang kaya tidak selalu jago dalam satu bidang saja. Mungkin kalian belum mencapai puncak 1% dari satu keahlian, tetapi dengan menguasai beberapa keterampilan hingga mencapai 10% teratas, kalian sudah membangun keunggulan kompetitif yang luar biasa. Seperti yang pernah disampaikan Aristoteles, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan tidak lahir dari suatu tindakan sesaat, melainkan dari kebiasaan yang terus-menerus dibangun. Yang ketiga, ubah lingkungan untuk mengubah hidup. Daripada berusaha mengubah diri kalian secara drastis, cobalah mengubah lingkungan di sekitar kalian. Seringkali lebih mudah untuk memilih lingkaran pertemanan yang positif daripada mencoba memaksakan perubahan dari dalam. Lingkungan yang mendukung akan membantu membentuk kebiasaan-kebiasaan yang membawa kalian lebih dekat pada tujuan. Jangan ragu untuk menghindari pengaruh yang menghambat, karena kalian berhak berada di tempat yang memotivasi pertumbuhan. Ingatlah, setiap keputusan kecil yang kalian buat setiap hari adalah bagian dari perjalanan besar menuju kesuksesan. Saya mengajak kalian untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dan membiarkan kebiasaan-kebiasaan positif menjadi kunci pembuka pintu kebebasan yang selama ini kalian idamkan. Jangan pernah merasa bersalah memilih jalan yang membawa kalian ke arah yang lebih baik. Saya ingin kalian melangkah maju dan meraih impian dengan penuh percaya diri. Hal kedua yang saya pelajari dari orang kaya adalah bahwa kalian tidak akan pernah mencapai kekayaan sejati tanpa memiliki ekuitas. Atau dengan kata lain, kepemilikan atas aset. Nasihat ini sebenarnya lebih relevan untuk kalian yang sudah lama berkecimpung sebagai profesional, yang telah mengumpulkan tabungan dari pekerjaan yang terkadang membuat kalian merasa tidak puas. Saya sendiri pernah memulai perjalanan dengan mengandalkan gaji, yang memang merupakan langkah awal yang penting. Namun, itu hanyalah awal dari perjalanan menuju kekayaan. Orang kaya tahu bahwa pada titik tertentu, mengandalkan gaji saja tidak akan membawa kalian ke tingkat kekayaan yang sesungguhnya. Bahkan karyawan dengan bayaran tertinggi pun menyadari pentingnya ekuitas. Bandingkan dengan pekerjaan 9 to 5 yang biasa, jam kerja tetap, liburan terbatas, dan atasan yang terus menekan. Pekerjaan seperti ini memang memberikan stabilitas, namun biayanya cukup tinggi. Kalian mungkin tidak seberharga yang kalian bayangkan sebagai perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk mencari cara agar nilai yang kalian bawa ke perusahaan meningkat, sehingga mereka bersedia memberikan ekuitas. Atau alternatifnya, kalian bisa memulai usaha sendiri. Orang-orang kaya memainkan permainan yang berbeda,
namun permainan itu juga bisa kalian mainkan. Bukankah lebih menggembirakan jika kalian ikut serta dalam permainan yang memberikan penghargaan pada kemenangan? Memang, memiliki bisnis sendiri memiliki tantangan tersendiri, sehingga saya tidak menyarankan bahwa semua orang harus memulai bisnis. Namun, setidaknya kalian harus berusaha menegosiasikan kepemilikan di tempat kerja atau mencari cara untuk memiliki aset sendiri. Selain itu, jangan pernah lupa bahwa reputasi adalah aset paling berharga yang kalian miliki. Reputasi yang baik akan membuka banyak pintu dan peluang, membawa kalian lebih dekat pada kebebasan finansial yang selama ini diidamkan. Jadi, bangunlah reputasi dengan integritas dan konsistensi, karena disitulah letak modal terbesar untuk mencapai kesuksesan. Warren Buffett pernah berkata, "Saya rela kehilangan uang bagi perusahaan, namun saya tidak rela kehilangan sedikit pun reputasi. Saya akan bertindak tegas." Pesan ini ingin saya sampaikan kepada kalian, hanya satu keputusan yang salah bisa menghancurkan nama baik kalian. Oleh karena itu, jagalah reputasi kalian dengan segenap hati. Orang-orang kaya menolak untuk terjebak dalam permainan jangka pendek yang bisa merusak reputasi jangka panjang mereka. Dan kalian pun harus melakukan hal yang sama. Jika kalian menginginkan kebebasan finansial, kalian harus berani bermain dengan permainan yang sesungguhnya. Namun, kendalanya adalah kebanyakan orang menghabiskan waktu untuk mencari cara bermain, alih-alih langsung memulainya. Orang kaya tidak melakukan hal itu. Mereka memilih untuk mempekerjakan para ahli. Saya pun melakukan hal yang sama, dan itulah mengapa saya yakin bahwa uang domain merupakan jalan pintas yang efektif. Para ahli yang kalian pekerjaan tidak hanya membantu mengelola keuangan, mereka juga menciptakan sistem yang terbukti agar kalian bisa fokus pada pengelolaan waktu dan pencapaian tujuan hidup kalian. Baik itu perencanaan pajak, pengelolaan pengeluaran, optimalisasi aset, atau investasi, para ahli ini menangani hal-hal sulit sehingga kalian merasa yakin bahwa semua berjalan dengan benar. Saya sering menemukan bahwa perbedaan antara yang rata-rata dan yang luar biasa hanyalah satu hal: ketekunan dalam komitmen. Orang kaya tidak hanya membuat janji, mereka juga konsisten melakukannya. Janji terpenting yang harus kalian tepati adalah janji yang kalian buat kepada diri sendiri. Jika kalian berkomitmen untuk melakukan sesuatu dan benar-benar melakukannya, itulah yang akan memisahkan kalian dari kebanyakan orang. Fokuslah pada satu hal yang benar-benar penting untuk dikerjakan. Jika kalian melakukannya dengan sepenuh hati dan melupakan hal-hal lain, segala sesuatu yang tidak mendukung akan terasa tidak relevan. Saya selalu berusaha mengerjakan satu tugas besar, meskipun terkadang terasa mustahil untuk menyelesaikannya dalam satu hari. Seolah-olah saya menghabiskan seminggu penuh hanya untuk satu hal. Kalender saya mungkin tidak selalu mendukung keinginan itu, dan mungkin kalender kalian pun demikian. Oleh karena itu, setiap hari saya menyumbangkan 2 jam khusus untuk fokus pada satu hal penting. Dengan begitu, meski sisa hari berjalan tanpa target yang jelas, kemajuan tetap tercapai. Kebenaran yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa kalian harus proaktif dalam memilih dengan siapa kalian menghabiskan waktu. Lingkungan yang kalian pilih, baik itu sekutu maupun teman, sangat menentukan masa depan kalian. Orang kaya tahu betul bahwa hubungan dengan orang lain merupakan cerminan dari apa yang akan kalian capai. Pasangan atau teman yang mendukung bisa meningkatkan peluang kesuksesan, sedangkan hubungan yang buruk justru dapat menurunkan nilai kalian. Hubungan yang kuat dan bermakna merupakan prediktor kebahagiaan dan umur panjang yang nyata.
Seperti yang diungkapkan Warren Buffett, lebih baik bergaul dengan orang-orang yang lebih baik daripada kalian, karena itu akan membawa kalian ke arah yang lebih positif. Saya pun pernah melakukan audit terhadap lingkaran pertemanan saya, walaupun mungkin hal itu membuat saya terlihat aneh di mata sebagian orang. Saya mencatat setiap individu dalam hidup saya dan bertanya pada diri saya sendiri, apakah mereka benar-benar mengangkat saya atau justru menahan kemajuan saya? Saya menyadari bahwa banyak teman dari masa sekolah menengah sudah tidak lagi relevan untuk mendukung transformasi saya. Mereka mengenal versi diri saya yang dulu, dan sulit bagi mereka untuk mendukung saya yang sekarang. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk terus menjalin hubungan, sehingga lingkungan sekitar benar-benar mencerminkan dan mendukung impian serta pertumbuhan kalian. Orang kaya bergerak dengan kecepatan luar biasa, lebih cepat dari yang mungkin kalian bayangkan. Mereka paham betul bahwa semakin cepat kalian mengubah ide menjadi tindakan, semakin cepat pula uang mengalir. Budaya ini saya terapkan dalam semua bisnis saya. Ketika banyak orang berkata, saya akan melakukannya minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, saya berusaha agar semua diselesaikan secepat mungkin. Semakin cepat kalian bergerak, semakin banyak uang yang akan kalian hasilkan. Satu hal lagi yang perlu dihindari adalah pekerjaan membiarkan meluas untuk mengisi seluruh waktu yang kalian sediakan. Artinya, jika kalian memberi diri terlalu banyak waktu, tugas itu pun akan memakan waktu lebih lama, atau bahkan kalian akan terus-menerus hingga mendekati batas waktu. Kecepatan adalah senjata paling ampuh dalam bisnis. Jadi, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan kalian? Pertama, tetapkan jangka waktu yang agresif. Jika kalian membayangkan sebuah tugas akan memakan waktu sebulan, tantang diri kalian. Bagaimana saya bisa menyelesaikannya dalam 2 minggu? Garis waktu yang lebih singkat akan mengeliminasi berkepanjangan. Pastikan komunikasi berlangsung sering dan jelas. Check-in dan pembaruan rutin membuat semua orang tetap selaras dan bertanggung jawab. Dengan komunikasi yang efektif, eksekusi pun menjadi lebih cepat. Jangan menunggu sampai semuanya sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ambil langkah pertama dan terus ulangi prinsip urgensi ini. Pada dasarnya, itulah perbedaan antara sekedar bermimpi dan benar-benar mencapai kekayaan. Orang kaya tidak menunggu, mereka sangat tidak sabar untuk bertindak. Jika kalian ingin menjadi multimiliarder, itulah yang diperlukan. Ingat, kalian hanya punya 24 jam dalam sehari, waktu yang tidak bisa ditambah. Oleh karena itu, manfaatkan setiap menit dengan efisien. Selanjutnya, hindarilah basa-basi. Ini adalah salah satu perbedaan utama antara orang kaya dan yang lainnya. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu pada percakapan singkat. Mereka langsung menuju inti pembicaraan. Bukan dengan menciptakan ikatan yang dangkal, melainkan dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Ada seni tersendiri dalam benar-benar mengenal seseorang secara mendalam, bukan hanya di permukaan. Banyak penelitian mendukung bahwa pendekatan mendalam ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang benar-benar berarti dan sukses. Orang-orang yang terlibat dalam percakapan mendalam dan bermakna melaporkan tingkat kebahagiaan dan koneksi yang lebih tinggi. Hanya melalui percakapan seperti inilah kalian bisa benar-benar membangun kepercayaan dan pemahaman yang sejati. Hubungan yang bermakna dan pekerjaan yang penuh arti saling memperkuat. Ketika kalian memiliki hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, itu akan membuka lebih banyak peluang kemitraan dan kesuksesan. Hubungan dengan kepercayaan rendah tidak mendatangkan kekayaan, sedangkan hubungan yang penuh kepercayaan membawa lebih banyak uang.
Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke bijakers, let's continue our discussion. Jadi, meskipun mungkin kalian merasa seseorang itu biasa atau membosankan, cobalah untuk menggali lebih dalam. Alih-alih bertanya hal-hal dangkal seperti bagaimana cuaca, cobalah bertanya, apakah kalian sedang mengerjakan sesuatu yang menarik saat ini? Apa yang benar-benar memotivasi kalian? Fokuslah pada nilai yang kalian berikan, bukan sekedar mengisi keheningan. Orang kaya tidak berbicara hanya untuk mengisi kekosongan. Mereka mengajukan pertanyaan yang membawa ke inti pembicaraan. Dengan begitu, kalian akan lebih menonjol dan mampu membangun hubungan yang lebih mendalam. Jadi, jika ada satu pelajaran yang bisa kalian ambil dari semua ini, ketahuilah bahwa orang-orang kaya bukanlah lebih baik, lebih pintar, atau memiliki lebih banyak sumber daya daripada kalian. Mereka hanya memulai dengan cara yang berbeda. Apa bedanya antara mereka dan kalian? Mereka bergerak lebih cepat, berani mengambil resiko lebih besar, terobsesi pada tujuan mereka, dan selalu menepati janji pada diri sendiri. Mereka juga melakukan sesuatu yang jarang dilakukan orang lain. Ketika sesuatu berjalan salah, mereka tidak menyalahkan dunia, melainkan mengambil tanggung jawab atas kegagalan tersebut. Ambillah tanggung jawab untuk diri kalian sendiri, dan saya yakin seiring waktu, kepercayaan dan tanggung jawab dari orang lain pun akan mengalir kepada kalian. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.